Dah jadwal apa pikir kamu? Sudah mulai kok. Sekolah. Sudah siap semua ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Ya. Untuk hari ini, untuk hari itu pada kita berbicara masalah produk dan jasa. Ya, produk, barang, dan jasa. Sekolah sih. Bisa lihat PowerPoint-nya enggak? Sudah bisa melihat PowerPoint-nya? Udah dia yang jawab malah bicara sendiri semua ini. Ya, saya lanjutkan kalau gitu. Ya, klasifikasi produk dan jasa. Produk life skill atau PLC itu menggambarkan lahirnya suatu produk baru. Jadi ada produk yang sudah lama, ada yang baru akan, dan yang akan datang. Jadi kalau kita melihat produk yang sekarang sudah ada, yang akan datang, yang nantinya akan datang. Sehingga dikatakan ada produk life skill atau PLC, yaitu menggambarkan lahirnya suatu produk baru sampai pada kematian. Manusia juga sama, lahir, ya kan, tumbuh, ya kan, perkenalan, kedewasaan, mati. Produk juga punya masa seperti itu. Masanya apa? Ya tadi masa perkenalan. Lahir dulu. Masyarakat ada batu ABC, bukan anak bakul cacing enggak ya, tapi batu yang dengan merek nama ABC. Itu berarti pertama tahap perkenalan. Kalau sudah tahap perkenalan, nanti tahap yang kedua adalah tahap pertumbuhan. Manusia juga tumbuh, rangkang, jalan, kemudian melangkah. Itu berarti tahap pertumbuhan. Produk juga sama, setelah dikenal, setelah dinikmati, dirasa, kemudian dibeli, yaitu berarti tahap pertumbuhan. Tapi pada saat yang ketiga itu tahap kejenuhan. Menungso kan ono tua. Apa ku? Usia 40, 50 itu sudah loyo. Ya kan, berarti ini namanya tahap kejenuhan. Kalau produk juga sama tahapnya. Berarti masyarakat sudah berkurang menggunakan, maksudnya apa? Masyarakat atau pemakai atau konsumen sudah jenuh, sudah malas menggunakan, namanya tahap kejenuhan. Lihat saja bosan, apalagi diberi, saja tidak mau kok, apalagi diberi juga tidak mau. Itu sudah namanya tahap kejenuhan. Nah, bisa dengar tidak ini? Bisa dengar tidak? Oh, ada yang bisa jawab sekali. Dengar? Oke, saya lanjutkan. Tahap yang keempat itu tahap penurunan. Manusia itu kan berarti kalau sudah mau meninggal, sudah turun semua, ingatannya sudah turun. Produk juga sama, sampai dibonuskan, nggak tertarik. Tidak tertarik itu berarti sudah penurunan. Orang sudah malas. Ya, orang sudah tidak mau menggunakan produk tersebut, itu berarti tahap penurunan. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjutkan ke slide yang berikutnya.
Ya, jenis produk bisnis. Produk bisnis adalah produk yang digunakan dalam penghasilan produk. Maksudnya gimana? Jadi produk yang dihasilkan setelah melalui proses dari bahan baku kemudian masuk ke mesin sehingga menjadi barang jadi kemudian diperjualbelikan ini termasuk produk bisnis. Jadi produk untuk digunakan dalam menghasilkan produk lain. Digolongkan berdasarkan apa? Bagaimana pembeli memikirkan produk, bagaimana mereka menggunakan, bagaimana dia beli, bagaimana dia memakai, bagaimana dia menghabiskan, bagaimana dia menggunakan, bagaimana dia menerapkan produk yang dibelinya tadi. Itu namanya produk bisnis. Instalasi adalah produk berupa modal penting seperti apa? Bangunan, instalasi itu. Hak lahan, peralatan besar itu namanya instalasi. Peralatan tambahan adalah produk modal singkat short life. Alat perlengkapan yang digunakan dalam produksi. Dalam menghasilkan suatu produk itu pasti butuh alat. Itu namanya apa? Peralatan tambahan. Yang produk mentah adalah produk belanjaan atau expensive item yang belum diproses. Berarti kalimatnya produk mentah itu berarti perubahannya tadi belum dirubah menjadi berubah bentuk atau berubah menjadi suatu barang atau sudah menjadi suatu hak atau barang untuk diperjualbelikan. Itu namanya produk mentah. Contohnya kalau bikin rumah berarti bahan mentahnya apa? Ya batu, ya pasir, ya semen. Tapi kalau sudah jadi ya namanya bangunan. Itu. Komponen adalah expensive item yang sudah diproses menjadi produk akhir. Berarti dari beberapa bahan tadi dimasukkan ke alat, kemudian lewat pemikiran manusia tadi, kemudian keluar sudah menjadi barang jadi, itu namanya barang jadi atau barang yang siap diperjualbelikan kepada konsumen. Di dalam membuat produk barang dan jasa, ini ada beberapa hal yang perlu diterapkan. Kaitannya apa? Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja yang kita singkat dengan K3. Keselamatan, kesehatan kerja adalah suatu upaya pelindungan. Jadi mulai Anda berangkat kerja sampai pulang kerja itu berarti butuh kesehatan dan keselamatan kerja. Tidak hanya di dalam pabrik saja, apalagi kalau sudah di dalam pabrik. Itu berarti harus ada upaya pelindungan agar tenaga kerja selalu dalam kondisi yang selamat, jangan sampai kena sesuatu sehingga menimbulkan kematian, sehingga menimbulkan cacat, sehingga menimbulkan tanda-tanda tertentu yang merugikan bagi pekerja tadi. Serta sumber dalam proses produksi dalam digunakan secara aman supaya pekerja tadi betul-betul merasa aman, merasa terlindungi, ya kan, merasa terlindungi sehingga tidak merasa was-was dalam bekerja, sehingga dari berangkat sampai pulang betul-betul pekerja tadi terjaga kesehatannya, terjaga kondisinya, sehingga yang di rumah juga menantinya dengan rasa senang. Maka ada beberapa warna yang perlu diterapkan. Warna merah biasanya kan pemadam. Tanda-tanda itu keselamatan kerja itu loh. Tanda merah berarti tanda-tanda larangan atau pemadam api. Tanda kuning, tanda peringatan waspada. Makanya kalau di Bangju kan ada kuning, hati-hati. Tanda zona aman, hijau. Kalau Anda di jalan berarti hijau jalan. Tetapi kalau di pabrik hijau biasanya betul daerah aman. Kalau tanda warnanya kok seperti hijau, biru, nah ini berarti atau wajib ditaati. Kalau warnanya putih, ya itu berarti informasi umum. Kalau warnanya kuning tua, itu berarti daerah tanda
beracun atau daerah gawat. Biasanya seperti itu. Tanda demikianlah penggunaan bentuk rambu yang memuat tanda-tanda tadi atau simbol ada 3 bentuk tadi, yaitu bulat, wajib atau bentuk larangan, segitiga tanda peringatan. Jadi kalau ada tanda segitiga silang, itu berarti Anda itu tanda peringatan, tidak boleh dilewati. Segi 4 darurat, informasi dan tambahan. Label merek. Terdapat 3 macam label menurut Santon. Brand level. Level ini merupakan merek gambar. Berarti ada gambarnya. Produsen produk dicantumkan dalam kemasan produk. Jadi dalam produk tadi ada bentuknya labelnya. Contohnya tadi misalkan sirup mangga. Berarti kan ada labelnya mangga. Ada gambarnya mangga. Kalau kecap babon, semuanya kecap mengatakan nomor 1. Tidak ada kecap nomor 13, tidak ada. Pasti mengatakan kecap nomor 1. Diberi tanda misalnya babon, ya mungkin babon apa, titik apa-apa, ini berarti kan babon. Ada ciri khusus. Dicantumkan dalam kemasan produk, informasi tersebut penting bagi konsumen sehingga mereka dapat membedakan satu produk dengan yang lain. Tujuannya apa kok diberi label sehingga membedakan produksi A dengan produksi B. Miliknya A, miliknya B. Ya kan? Contohnya absen aja, kenapa ada nama Sudikan, tak sudi makan ikan, soleh, ngasuh muleh, sulkan, usul sulkan. Ini berarti kan membedakan antara satu anak dengan anak yang lain. Demikian pula dalam produk itu juga sama, membedakan satu dengan yang lainnya. Menyusun penjelasan pada label kemasan. Hal-hal yang diperhatikan dalam membuat label kemasan itu label tidak boleh menyesatkan. Kita gambarnya wapi, barangnya beracun. Itu berarti menyesatkan. Kita gambarnya labelnya enak, tapi setelah dirasakan ternyata tidak enak. Itu berarti label yang tidak boleh karena tadi arahnya menyesatkan bagi konsumen. Apa saja yang tercantum dalam sebuah label, baik berupa kata-kata menarik, bukan kata-katanya ASU, tidak boleh. Kalimatnya, makan ini langsung mati, tidak boleh. Makanan ini bisa melejatkan, bisa menambah stamina, itu berarti kalimat yang menyejukkan bagi pelanggan. Lambangnya jangan paru-arit yo larangan. Gambarnya yang menarik. Kalau mangga, sirup mangga, ya kan? Bis, ya pakai bis, jangan pakainya kijang. Ini berarti harus sesuai dengan produk yang digunakan. Yang kedua, memuat informasi yang diperlukan. Label tadi harus menggambarkan informasi yang betul-betul dibutuhkan oleh konsumen. Jangan informasi yang membohongi konsumen. Kiranya demikian ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.